Halo, mau kemana? Lepasin! Ya Allah, lepasin! Lepasin! Lepas! Tolong! Cepat, semua lepas aja! Cepat, Di! Cepat! Cepat, lepas! Woi, cepat! Tolong! Lepasin enggak? Sini kayak balik, berani sama cewek. Woi! Tangan kamu. Tangan aku nggak apa-apa. Tapi tas kamu diambil sama mereka. Kamu, yang penting kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak kenapa-napa kan? Oh, nggak apa-apa. Cuman yang lebih penting kita obatin aja ya, Mas. Udah, kamu nggak usah khawatir ya. Aku nggak apa-apa kok. Mas, maaf ya Mas. Gara-gara saya tangan Mas jadi luka. Tangan aku nggak apa-apa kok. Watawa anu birawa taqwa, saling membantu sama muslim. Masya Allah. Semoga aja kebaikan Mas Indra dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ayah Ratih, gimana kalau aku antar kamu pulang? Yuk. Oh, nggak usah Mas, makasih banyak. Lagian kan Mas juga harus banyak istirahat. Tangan Mas lagi luka. Enggak, tangan aku nggak apa-apa kok, udah sembuh, baik-baik aja. Lagi kan aku pengen silaturahmi ke rumah kamu. Itu juga kalau kamu boleh sih. Ratih, jujur, aku bukan tipe cowok yang suka pacaran. Andai kamu mau, aku pengen kamu jadi istri aku. Aku bakalan minta izin sama ibu aku. Andai kata mama setuju, kita akan segera melangsungkan pernikahan. Makanan apa ini? Yang satu asin, yang satu lagi nggak ada rasanya. Giliran yang nggak ada rasa, dua-duanya nggak ada rasa. Nih, kamu coba. Coba. Mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Indra? Mah, Indra mau menikah. Tapi itu juga kalau mama kasih. Mau nikah sama siapa sih kamu? Kamu tuh ya ngebahas masalah nikah di saat mama lagi pusing nih kepala mama. Ya mau menikah sama manusia lah, Mah. Jadi ada cewek, namanya Ratih. Orangnya cantik banget, soleh. Ya, terserah kamu deh. Kamu mau nikah sama siapa, kamu urus aja sendiri. Pokoknya kamu tinggal cari wali nikah. Udah, selesai kan? Oh, itu berarti mama izinin dong, Mah. Mah, gini. Indra kan masih beberapa bulan lagi nih kerja di sini. Nah, daripada nanti jatuhnya fitnah, jadi lebih baik kan Indra menikah. Indra, kamu punya telinga nggak sih? Mama bilang terserah. Kalau memang rasanya kamu ketemu dengan perempuan yang kamu suka, kamu nikah, selesai. Udah, masalahnya apa sih? Kamu kok heboh banget mau nikah aja? Iya, udah deh, Mah. Makasih ya, Ma ya. Terima kasih ya, Ma ya. Alhamdulillah. Ratih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Indra bin Handoko dengan Ratih binti Alamsyah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratih binti Alamsyah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Udah lama aku gak pulang rumah. Aku mau kenalin kamu sama mama. Tapi aku minta sama kamu. Kamu harus sabar ya hadapin mama. Soalnya selama ini aku tuh kurang berkomunikasi sama mama. Jadi kamu ngertiin lah mama seperti apa. Dan kita sebagai anak kan juga gak boleh durhaka sama orang tua. Iya Mas, Mas tenang aja ya. Insya Allah aku akan hormat dan muliakan Mama Mas. Karena bagaimanapun laki-laki adalah milik ibunya. Dan perempuan adalah milik suaminya. Masya Allah. Betul. Ya udah kita masuk yuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Indra sudah pulang. Pak Indra, ini siapa cantik sekali? Oh, ini Ratih, Bi, istri aku. Bu, Ratih. Ija. Oh, Pak Indra sudah menikah toh? Subhanallah. Istrinya cantik sekali, Pak. Oh ya, Bu, Ibu mana? Ibu pergi arisan, Pak. Terus satu lagi, Bu. Tadi pas saya masuk, biasa ada sapam yang bukain pintu. Terus ini kenapa tukang kebun nggak ada, pembantu nggak ada? Pada kemana semua, Bu? Sekarang ini semua sudah pulang kampung, Pak. Karena nggak tahan sama kemarahan Ibu. Maaf, karena Ibu tuh sekarang
Cuman marah-marah terus kerjaannya. Astagfirullahaladzim. Mama juga belum bisa berubah ya, Mbok ya. Lu. Bu Ratin, Masya Allah. Bu, jangan Bu, udah Bu. Ibu nggak boleh kerja, nanti Pak Indra marah. Ibu kan di sini saya suruh jagain Ibu aja. Udah nggak apa-apa, Mbok. Saya senang bisa bantu-bantu. Ya? Subhanallah. Pak Indra beruntung sekali mendapat istri seperti Bu Ratih. Udah cantik, baik lagi. Sebaliknya juga begitu, Bu. Bu Ratih beruntung sekali mendapat suami seperti Pak Indra. Pak Indra itu orangnya baik sekali. Dan juga sabar banget sama ibunya, Bu. Alhamdulillah, Mbok. Memang harus seperti itu. Ibu itu adalah surganya Mas Indra. Jadi bagaimanapun, seorang anak harus selalu sabar. Coba Bu Bara itu seperti Bu Ratih ya, baik gini. Ija. Kamu ngomongin saya ya? Hah? Biar pembantu baru ini gak betah kerja di sini. Ini lagi juga pembantu baru yang ditelepon dari yayasan. Mau aja dengerin omongan Ija. Nih ya, mendingan kamu ke atas, taruh tas saya di kamar saya, beresin kamar saya, lap-lapin kamar saya, sapu, pel, semuanya jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Nih, cepetan. Ma, halo Ma, apa kabar Ma? Kamu. Aduh enak banget, arisannya pasti menyenangkan, seru banget. Kamu udah makan sayang? Udah dong Ma. Oh udah. Ma. Apa? Mama nggak penasaran kenapa aku kesini? Apa? Kenapa sih? Kamu surprise banget, kamu gak ngasih tahu ke mama apapun loh. Apa? Kenapa? Apa sih? Itu Rati, Kenapa dia? istri aku, menantunya Mama. Hah? Istri? Menantu? Apa-apaan sih? Kamu gak pernah bilang apa-apa loh sama mama? Rati ini Mama. Indra, mama mau bicara sama kamu. Sini kamu. Sini. sebentar ya. Sini, Indra. Sabar ya Bu Ratih. Indra, sini. Itu pilihan kamu. Iya. Ma, Rati itu bukan cuma cantik, dia tuh soleh, rajin. Duh Indra, mama gak nyangka deh. Pilihan kamu kok jadi kampungan kayak begitu? Ma, Rati itu perempuan baik-baik, Ma. Sekarang aku tanya, Ma. Emang menantu seperti apa yang Mama cari? Pengen yang modis, cantik, menarik, nggak kampungan kayak begitu. Di bawah jalan juga nggak enak liatnya. Ma, harusnya tuh Mama itu seneng, Ma. Dapat menantu yang sederhana. Kalau emang sederhana oke, suruh aja dia lepas hijabnya, mau nggak? Kalau emang dia mau oke, mama akan terima dia sebagai menantu mama. Mama tahu gak, Ma? Hijab itu kewajiban seorang muslimah. Ya udah, kalau emang dia nggak mau lepas hijabnya, mama nggak akan terima dia sebagai menantu mama. Istighfar, Ma. Aduh Indra, pusing mama sama kamu. Kamu pernah mikir nggak sih, kita tuh keluarga kaya raya, terpandang, mau ya cari perempuan yang sederajat gitu loh sama derajat keluarga kita. Bukannya selama ini Mama bilang, apapun keputusan aku, Mama bakalan selalu support aku. Hah? Tapi kenapa sekarang Mama malah ngancurin semuanya? Terserah, pokoknya mama nggak ikhlas. Mama mau kamu ceraikan dia. Ceraikan dia. Nggak akan. Nih sayang, hati-hati di jalannya ya. Oke, aku berangkat kerja dulu ya. Udah rapi belum? Ya, hati ya. Iya. Bu Barah, itu menantu barunya ya? Kenalin kita dong. Oh, cantik loh. Iya. Aduh, siapa yang bilang dia menantu saya? Saya nggak pernah kok merestui hubungan mereka. Jangan gitu loh sama menantu sendiri. Kita ngobrol di dalam aja yuk. Yuk silakan masuk loh, masuk silakan. Lewat belakang kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Sengaja ya kamu ngelukain tangan kamu sendiri biar nggak bisa kerja, iya? Ibu bikin saya kaget, makanya tangan saya kena pisau. Oh, udah mulai berani ya nyalain orang lain. Sendirinya yang salah nyalain orang lain. Udah deh, kamu jangan banyak ngomong. Mendingan kamu cepet beresin kamar saya. Jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Karena sebentar lagi anak sayangan saya, Indra, akan datang dari luar kota. Dengar? Bu, sabar ya Bu. Tunggu saya bereskan masakan dulu untuk Mas Indra. Sekarang! Cepet! Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hamba ya Allah. Jadikanlah hamba bisa terus menjadi hamba-Mu yang taat dan sabar. Mas, sudah pulang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tangan kamu kenapa, Rati? Hah? Nggak apa-apa kok Mas. Tadi waktu masak aku nggak hati-hati, jadinya kena pisau. Oh ya udah. Terus gimana perlakuan mama aku dari tadi sama kamu? Mas, aku sama ibu itu lagi pendekatan. Wajar jadinya kalau kita harus mengenal satu sama lain. Bagaimanapun, sama orang tua kita harus sabar. Kadang orang tua itu ujian buat kita. Dan ibu Mas, udah aku anggap seperti ibu aku sendiri. Rati, kamu dengar ya. Andai aku tahu ibu aku menyakiti kamu, aku bakalan tegas sama ibu aku. Karena aku mencintai kamu karena Allah. Dan itu udah kewajiban aku untuk menjaga kamu. Makasih ya Mas. Iya sayang. Keluar lo! Bisa nyetir gak sih? Gila lo ya gue ketabrak! Gimana sih kamu yang jalan? Kamu yang gak bisa nyetir! Tante Farah? Sandra? Ah, kamu! Ya ampun, dari mana mau kemana sih? Dari itu mau ke sana, tante. Baik sayang, yuk kita masuk dalam mobil yuk. Ya udah, Tante nggak usah pusing. Mending Tante suruh Mas Indra buat menceraikan perempuan kampung itu. Masalahnya Indra kecintaan banget sama perempuan kampung itu. Tahu deh itu perempuan pakai apaan? Pakai pelet kali. Tan, aku mau bantu Tante. Karena Tante kan sahabatnya mama aku. Jadi aku bakal ngelakuin apapun demi Tante. Sekarang kan Mama Sandra udah meninggal. Sandra juga sebatang kara, Tante. Sandra sayang, kamu jangan sedih gitu dong. Pokoknya nih, Tante jamin kalau sampai rencana kita berhasil, Tante akan bikin hidup kamu bahagia. Oke sayang? Makasih ya, Tante. Pokoknya cerai. Istighfar, Ma. Istighfar. Mama gak akan istighfar. Permintaan Mama cuma satu, ceraikan istri kamu sekarang juga. Mama tahu kan, Ma? Pantang larangan yang menyuruh seorang suami untuk cerai sama istrinya, Ma. Bisa gak sih? Kamu gak nasehatin Mama? Permintaan Mama cuma satu kok. Ceraikan istri kamu. Atau kamu akan Mama sumpahin ya Indra. Seumur hidup Mama akan sumpahin kamu. Oke. Kalau emang itu mau Mama, nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa. Lebih baik aku sama Rati pergi dari rumah ini. Bukan masalah rumah Indra. Mama cuma gak sudi punya menantu perempuan model kayak begitu. Mama cuma minta satu sama kamu kok. Ceraikan dia. Nah, ini orangnya. Sini kamu. Sini. Ma, cukup, Ma. Sini. Sini. Ma, cukup, Ma. Ma, lepasin dia, Ma. Lepasin. Oke, Mama akan lepasin tapi kamu harus talak istri kamu. Lepasin, Ma. Astagfirullahaladzim Mas. Istighfar Mas. Kamu nggak apa-apa. Ma, aku sayang sama Rati karena Allah. Dan sampai kapan, aku nggak akan pernah bisa ceraikan Rati. Jadi kamu lebih memilih perempuan model kayak begini? Nggak apa-apa. Tapi siang ini, kalau sampai masih ada perempuan ini ada di rumah ini,
Mama lebih memilih untuk mati daripada Mama harus hidup satu rumah sama perempuan yang Mama gak pernah sudi. Ma, cukup, Ma, cukup. Pergi! Tolong Rati, jangan pergi Rati. Udahlah Rati. Mas, izinkan aku menenangkan diri aku dulu, Mas. Mama udah tua. Aku takut Mama sakit. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku nggak bisa kehilangan kamu, sayang. Aku nggak tahu aku bakalan kayak gimana tanpa kamu. Aku butuh kamu, Rati. Aku selalu sayang sama kamu. Aku yakin Allah pasti mempertemukan kita dengan ridhonya. Aku nggak ridho, Rati. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku mencintai kamu karena Allah. Aku nggak ingin keadaan kita seperti ini, Mas. Mama nggak ridho dengan pernikahan kita. Kita harus ikhlas ya. Tapi kan nggak harus dengan cara seperti ini, Rati. Aku Aku pamit ya, sayang Mas. sama kamu.